Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alif Rizky Alfitrah dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris kelas 2A. Di sini saya akan mempresentasikan tugas akhir dari mata kuliah Perkembangan Peserta Didik. Sebelumnya saya berterima kasih kepada dosen pengampu saya, Bapak Umar Yais, dan langsung saja saya mulai. Yang pertama, table of contents. Yang pertama kali saya bahas adalah hakikat perkembangan, lalu selanjutnya karakteristik perbedaan individu, yang selanjutnya pertumbuhan dan perkembangan individu, lalu kebutuhan remaja. Pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kuantitatif dan kualitatif individu dalam rentang kehidupannya, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Dengan demikian, perkembangan dapat diartikan sebagai suatu proses perubahan dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis, menuju tingkat kedewasaan atau kematangan yang berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Yang dimaksud dengan sistematis, progresif, dan berkesinambungan ialah: yang pertama, sistematis berarti perubahan dalam perkembangan itu bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi antara bagian-bagian organisme dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Yang kedua, progresif berarti perubahan yang terjadi bersifat maju, meningkat, mendalam dan meluas, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Yang ketiga, berkesinambungan berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme itu berlangsung secara berurutan dan beraturan. Selanjutnya, karakteristik individu. Setiap individu mempunyai ciri dan sifat atau karakteristik bawaan atau heredity, dan karakteristik yang diperoleh dari pengaruh lingkungan. Karakteristik bawaan merupakan karakteristik keturunan yang dimiliki sejak lahir, baik yang menyangkut faktor biologis maupun faktor sosial psikologis. Pada masa lalu, terdapat keyakinan serta kepribadian, terbawa pembawaan heredity dan lingkungan. Hal tersebut merupakan dua faktor yang terbentuk karena faktor yang terpisah, masing-masing mempengaruhi kepribadian dan kemampuan individu bawaan dan lingkungan dengan caranya sendiri-sendiri. Akan tetapi, makin disadari bahwa apa yang dirasakan oleh banyak anak, remaja, dan dewasa merupakan hasil dari perpaduan antara apa yang ada di antara faktor-faktor biologis yang diturunkan dan pengaruh lingkungan. Menurut Gary, 1963, mengkategorikan perbedaan individual ke dalam bidang-bidang berikut. Yang pertama, perbedaan fisik menyangkut usia, tingkat dan berat badan, jenis kelamin, pendengaran, penglihatan, dan kemampuan bertindak. Yang kedua, perbedaan sosial termasuk status ekonomi, agama, hubungan keluarga, serta suku. Yang ketiga, perbedaan kepribadian termasuk watak, motif, minat, dan sikap. Yang keempat, perbedaan intelijensi dan kemampuan dasar. Yang kelima, perbedaan kecakapan atau kepandaian di sekolah. Secara kodrati, manusia memiliki potensi dasar yang secara esensial membedakan manusia dengan hewan, yaitu pikiran, perasaan, dan kehendak. Sekalipun demikian, potensi dasar yang dimilikinya itu tidaklah sama bagi masing-masing manusia. Oleh karena itu, sikap, minat, kemampuan berpikir, watak, perilakunya, dan hasil belajarnya berbeda antara manusia satu dengan yang lain. Selanjutnya, pertumbuhan dan perkembangan individu. Perkembangan individu. Pertumbuhan adalah perubahan secara fisiologis sebagai hasil dari proses pematangan fungsi-fungsi fisik yang berlangsung secara normal pada anak yang sehat dalam perjalanan waktu tertentu. Aspek perkembangan individu. Perkembangan dasar atau esensi dari lingkungan belajar mengajar yang sehat adalah suasana belajar yang secara nyata dapat menumbuhkan munculnya perasaan
yang terdapat antara siswa dan guru di dalam kelas. Perasaan-perasaan yang mendasari transaksi belajar mengajar tersebut tergantung pada peran guru dalam menciptakan situasi belajar yang kondusif dan sehat. Adalah situasi belajar yang dapat menumbuhkan perasaan dekat antara guru dan anak, merasa saling membutuhkan, saling menghargai, dan sebagainya. Dengan perasaan saling memperhatikan yang terdapat antara guru dan anak dalam proses belajar mengajar, sikap guru yang merupakan cerminan perasaan yang melandasi transaksi belajar mengajar. Selanjutnya, jenis-jenis kebutuhan remaja. Aktualisasi diri merupakan bentuk kebutuhan untuk mewujudkan jati dirinya. Beberapa jenis kebutuhan remaja dapat diklasifikasikan menjadi beberapa kelompok, yaitu yang pertama, kebutuhan organik, yaitu makanan, minuman, dan seks. Yang kedua, kebutuhan emosional, yaitu kebutuhan untuk mendapat simpati dari pihak lain. Yang ketiga, kebutuhan prestasi. Yang keempat, kebutuhan untuk mempertahankan diri dan mengembangkan jenis. Terima kasih. Sebelumnya mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.